Sebelum kita menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar yaitu bab 8, renang gaya punggung dan dasar-dasar penyelamatan diri. Jadinya kalian simak dengan baik materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa itu renang? Apakah kalian ada yang tahu apa itu renang? Ya, renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan dengan cara menggerakkan, mengapung atau mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Ya, dan sekarang kita akan belajar itu macam-macam gaya renang. Yang pertama, ada gaya renang gaya dada. Ya, yang pertama renang gaya dada. Gaya yang berenang yang dilakukan dengan posisi dada menghadap ke permukaan air namun berbeda dari gaya bebas tubuh dalam keadaan tetap. Itu adalah renang gaya dada. Dan yang kedua adalah gaya bebas, ya, gaya renang bebas. Gaya berenang bebas, gaya berenang yang dilakukan dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, sementara kedua kaki secara bergantian dicambukkan naik turun. Dan yang ketiga adalah gaya renang punggung. Ya, yang ketiga adalah gaya punggung. Gaya punggung adalah gaya berenang yang dilakukan dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air, posisi wajah berada di atas air sehingga mudah mengambil nafas. Dan yang keempat adalah gaya kupu-kupu. Gaya berenang kupu-kupu adalah gaya berenang yang dilakukan dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, kedua lengan secara bersamaan ditekan ke bawah dan digerakkan ke arah luar sebelum diayunkan ke depan. Dan sekarang kita akan belajar yaitu gaya punggung. Adapun tekniknya kita akan belajar renang gaya punggung. Yang pertama, teknik gaya punggung yaitu gerakan meluncur. Yang pertama, gerakan meluncur. Gerakan meluncur adalah teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap perenang. Gerakan ini bertujuan untuk melatih keseimbangan tubuh di dalam air. Yang kedua, teknik gaya punggung. Posisi badan adalah saat melakukan renang gaya punggung terlentang di permukaan air, ya, jadi posisi badan terlentang di permukaan air. Dan yang ketiga yaitu gerakan tungkai. Gerakan tungkai di sini yaitu gerakan kaki. Cara melakukan gerakan tungkai adalah kaki bergerak menendang secara mengibas air ke atas bawah secara bergantian di dalam air dengan paha sebagai porosnya, ya, secara bergantian. Dan yang terakhir, gerakan lengan. Gerakan di sini yaitu gerakan lengan. Gerakan lengan atau tangan dilakukan dengan cara menggerakkan tangan ke belakang secara bergantian seperti mendayung. Ya, mendayung ke belakang atau ke depan. Dan yang kelima adalah pernapasan. Teknik pernapasan pada renang gaya punggung. Yang pertama, hirup udara ketika lengan kanan keluar dari air. Yang kedua, embuskan udara saat lengan kiri keluar dari air. Yang ketiga, pengambilan nafas dilakukan melalui mulut. Ya, mengambil nafas harus melalui mulut. Dan ini merupakan koordinasi gerak renang gaya punggung. Ya, yang terakhir atau yang keenam, di sini koordinasi gerakannya. Koordinasi gerakan renang gaya punggung adalah rangkaian gerakan renang gaya punggung yang terpadu terdiri atas semua keterampilan gerak yang ada di dalamnya, seperti sikap tubuh, gerakan tungkai lengan, dan cara pengambilan napas sehingga terbentuklah renang gaya punggung yang benar. Jadi itu merupakan koordinasi gerakannya.
Dan sekarang kita akan belajar yaitu dasar-dasar penyelamatan diri. Ya, dasar-dasar penyelamatan diri dalam berenang. Dan di sini ada beberapa faktor dan usaha menghindarkan diri dari kecelakaan di air. Yang pertama, kurangnya pengetahuan atau keterampilan seorang pada saat melakukan aktivitas di air. Yang kedua, saat melakukan aktivitas di air tidak ada pengawasan dari pendamping yang ahli. Yang ketiga, sebelum melakukan aktivitas tidak melakukan pemanasan. Yang keempat, tidak patuh pada peraturan dan tata tertib di kolam renang. Yang kelima, berenang dengan waktu yang lama sehingga menyebabkan kelelahan. Dan yang keenam, kurangnya sarana dan prasarana kolam renang yang memadai. Ya, jadinya ini adalah faktor dan usaha untuk menghindari diri dari kecelakaan di air. Selanjutnya, usaha agar terhindar dari kecelakaan di air yaitu pertama, gunakan peralatan renang yang baik. Yang kedua, sebelum dan sesudah melakukan aktivitas berenang, lakukan pemanasan. Yang ketiga, menguasai salah satu teknik renang, minimal teknik mengapung di air. Yang keempat, mengetahui kedalaman yang akan digunakan. Yang kelima, berhati-hati dalam melakukan kegiatan renang untuk menghindari kecelakaan. Dan yang keenam, jangan bermain kejar-kejaran di pinggir kolam dan jangan mendorong teman dari pinggir kolam dan lain-lain. Ya, jadinya ini adalah usaha agar terhindar dari kecelakaan di air. Selanjutnya kita akan belajar bentuk pertolongan kecelakaan di air. Bentuk pertolongan yang pertama yaitu pertolongan untuk korban yang masih sadar, ya. Ada yang korban masih sadar, ada yang tidak. Yang pertama, berikan pertolongan dengan peralatan yang tersedia seperti ban, pelampung atau benda yang dapat terapung. Yang kedua, lakukan pertolongan secara langsung kepada korban jika korban berada di dasar kolam atau terapung. Dan yang ketiga, untuk menolong korban yang tidak lancar berenang dapat dilakukan dengan cara mendorong korban secara perlahan-lahan. Ya, jadinya mendorong korban secara perlahan-lahan. Selanjutnya kita akan belajar yaitu pertolongan untuk korban yang tidak sadar. Tadi yang sadar dan sekarang tidak sadar. Yang pertama yaitu pertolongan pertama dalam kecelakaan, backstore saving action. Yang kedua, resusitasi jantung dan paru. Dan yang ketiga, memberikan bantuan pernapasan. Yang keempat, pemeriksaan denyut nadi. Dan yang kelima, tindakan pijat jantung dan pemberian napas buatan. Ya, jadinya ini adalah pertolongan untuk korban yang tidak sadar. Tadi yang pertama yang sadar, ya. Mungkin cukup sekian untuk belajaran kita pada pagi hari ini. Mister ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.